Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fida Faradila ingin memaparkan presentasi tentang tugas layanan BK saya. Jadi saya akan share screen tugas layanan BK saya. Jadi ini adalah rencana bimbingan kelas dengan topik mengembangkan keterampilan di bidang minat. Kelas 4 semester 1 SD Negeri 11 Pemukan. Dengan waktu 30 menit. Kompetensi 001.0 memperoleh sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang berkontribusi pada pembelajaran yang efektif di sekolah dan sepanjang masa hidup. Tujuan 001.08 mengembangkan keterampilan di bidang minat. Tingkat K1 garis besar siswa berpartisipasi dalam kegiatan mengembangkan keterampilan di bidang minat. Kegiatan layanan dasar pertama pendahuluan dilakukan adalah ice breaking menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kedua, guru menyampaikan tujuan kegiatan bimbingan kelas. Tiga, guru menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya kegiatan inti. Yang pertama, guru dan siswa berdiskusi tentang minat. Yang kedua, guru menampilkan video tentang minat kepada siswa. Selanjutnya, guru bertanya pada siswa terkait video yang sudah ditonton. Tentang apa itu minat, apa minat yang kalian suka, sudahkah kalian menemukan minat kalian? Selanjutnya, guru memberikan pendapat kepada siswa agar memilih minat sesuai dengan kemampuan masing-masing. Selanjutnya, guru memilih beberapa siswa untuk maju ke depan, memberitahukan tentang minat yang mereka suka. Nah, selanjutnya setelah itu bersama dengan siswa, guru menyimpulkan pendapat-pendapat yang telah disampaikan. Kegiatan penutup, dengan adanya bimbingan kelas tentang pengembangan keterampilan pada bidang minat, dapat menumbuhkan sikap dan perilaku yang optimis, kreatif, mandiri, bijaksana, dan jujur. Media yang saya gunakan itu video tentang pengenalan minat ada di YouTube. Sumber yang saya gunakan itu ada dari Google, ada juga dari YouTube. Untuk evaluasi atau penilaian, saya menggunakan kuesioner dengan 5 pernyataan dengan keterangan sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju. Selanjutnya, untuk pertanyaan, adakah teman-teman yang ingin bertanya? Ya baik, Saudari Dwi Widya. Baiklah, saya ingin kepada Saudari Rifda, bagaimana jika minat berubah? Apa yang harus dilakukan? Tolong diulangi pertanyaannya. Bagaimana jika minat anak berubah? Baik, jika minat anak berubah. Nah, hal pertama yang perlu diketahui, perubahan minat anak adalah hal yang wajar dan alami. Sebagian besar anak mengalaminya. Seiring pertambahan usia anak, biasanya variasinya akan semakin mengerucut. Jika orang tua mengamati perkembangan anak, maka mereka biasanya akan melihat benang merah dari hal yang berubah-ubah itu. Yang kedua, anak secara umum bersifat adaptif. Mereka pandai menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Tugas orang tua bukan memanjakan atau membatasi, tetapi mengkomunikasikannya kepada anak. Proses ini juga merupakan bagian dari pendidikan mengenai empati kepada anak. Yang ketiga, perubahan minat anak dapat menjadi pintu untuk proses belajar tentang negosiasi. Orang tua dan anak belajar membuat kesepakatan bersama. Kesepakatan itu bisa berupa kapan boleh berganti, apa syarat berganti, apa konsekuensi dari pergantian. Nah, proses ini akan menguatkan anak dan mengajarkan anak tentang konsekuensi dan ketangguhan. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Ya. Baik, Saudari Wilda, silakan. Bagaimana cara mengembangkan minat pada anak? Terima kasih. Baik, nah jadi yang pertama cara untuk mengembangkan minat anak itu harus mendukung minat anak. Tidak semua
orang tua atau guru, terlebih itu orang tua menyukai bakat sang anak. Ketika mengatakan ini minat saya, sebaiknya kita mendukung apa yang disukai dari anak tersebut. Walau minat yang dimiliki sang anak tidak sesuai dengan keinginan kita ke depannya atau orang tua ke depannya, tapi alangkah baiknya kita tetap memberikan dukungan yang terbaik untuknya. Nah, selanjutnya memberikan kebebasan anak di luar akademik. Memaksimalkan dalam potensi anak bukan hanya untuk urusan di bagian akademik saja, melainkan ada kemampuan lain yang perlu dikembangkan bagi sang anak. Kemampuan ini bisa dikenal dengan sebutan non-kognitif, dan ini juga perlu sekali diasah karena akan menjadi bekal untuk perkembangan sang anak dan dirinya mengajak dewasa. Selanjutnya, memperlihatkan anak dalam sebuah pertunjukan minat dan bakat. Nah, untuk terus mendukung dan mengembangkan bakat dan minat sang anak, orang tua perlu memperlihatkan dan menemani sang anak pergi di sebuah pertunjukan minat ataupun bakat. Usaha di setiap orang tua dalam menumbuhkan dan mengasah bakat anak memang akan berbeda-beda. Namun dengan mengajak sang anak pergi di tempat pertunjukan minat dan bakat bisa menjadi salah satu alternatif yang perlu dicoba. Selanjutnya, mengamati tingkah laku sang anak. Cara ini hampir sama dengan poin ketiga, memperlihatkan anak dalam pertunjukan minat dan bakat. Cuma dalam tahap ini berbeda dengan keadaan pada saat pertunjukan minat bakat dengan keadaan dan waktu terbatas. Sedangkan mengamati tingkah laku anak ini berada dalam situasi lapangan terbuka dan tidak dibatasi oleh waktu. Selanjutnya, jangan lakukan dengan cara paksa terhadap anak. Nah, ada juga sebagian anak yang sudah terlihat bakatnya tapi malah berubah minat atau kurang berminat pada bidang tersebut. Anda perlu dan ini kita orang tua perlu mencari tahu apa yang menjadi penyebabnya sehingga anak bisa berubah pikiran. Nah, selanjutnya memberikan fasilitas yang sesuai dengan bakat atau minat yang anak punya. Adakah teman yang ingin bertanya lagi? Mungkin penjelasan saya cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.